Selamat pagi anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Ferdi berharap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Oke, hari ini kita mau berdevosi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, siapkan hatinya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk kami bersama-sama mendengarkan devosi. Berkati waktu kami Tuhan ke depan, kiranya Tuhan memberkati devosi kami dari awal hingga akhir. Berkati juga Ibu Guru yang menyampaikan firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan berdevosi dengan judul devosi iman untuk meninggalkan dosa. Ya, jadi kita harus punya iman dan harus meninggalkan dosa. Ya, yuk buka Alkitabnya, siapkan Alkitabnya. Sudah, kita akan buka dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-17 sampai ke-24. Sudah? Yuk, Ibu Ferdi baca dari sini dan anak-anak baca dari rumah ya. Oke, Ibu Ferdi ulangin Efesus 4 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Dalam judul perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayatnya yang ke-19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri dengan hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayatnya yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah anak-anak, beberapa hari ini kita belajar tentang iman ya. Iman itu apa Ibu Ferdi? Iman itu adalah kepercayaan ya anak-anak ya. Kepercayaan yang setia kepada Allah. Nah anak-anak, hari ini Ibu Ferdi mau bahas tentang iman untuk meninggalkan dosa. Ibu Ferdi mau tanya, apa itu dosa ya? Oh, dosa itu sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah dan mendukakan hati Allah ya. Nah, apakah Tuhan suka dosa? Tidak, tetapi semua manusia jatuh di dalam dosa. Siapa yang tidak berdosa? Tidak ada ya, semua manusia di dunia ini berdosa. Tetapi Allah sungguh mengasihi manusia sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia, mati di atas kayu salib. Siapa itu ya? Oh, Tuhan Yesus, ya betul sekali. Manusia semuanya berdosa. Tetapi anak-anak perlu tahu, Tuhan karena mengasihi manusia, Tuhan memberikan banyak sekali kesempatan bagi manusia. Ya, kita sebagai orang percaya diminta untuk beriman. Beriman, percaya kepada Allah. Ya, walaupun kita semua ini adalah orang yang berdosa. Anak-anak, orang yang beriman itu biasanya mau dekat-dekat sama Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Atau apa ciri-cirinya Ibu Ferdi? Biasanya mereka itu suka atau cinta kepada firman Tuhan, suka berdoa, bertemu dengan Tuhan. Ya, nah anak-anak, kalau orang-orang yang beriman biasanya ia senang sekali dekat-dekat sama Tuhan. Ia mau jauh-jauh dari dosa. Siapa yang pernah lihat tempat yang kotor seperti ini? Kita mau nggak ya dekat-dekat? Oh, tidak mau gitu ya. Nah anak-anak, orang-orang yang beriman itu seperti itu, tidak mau dekat-dekat sama sesuatu yang kotor. Dosa itu kotor dan menjijikkan.
Jadi orang-orang yang beriman tidak mau dekat-dekat sama dosa. Sama seperti kita tidak mau dekat-dekat sama yang kotor ya. Jadi anak-anak, kita harus beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu tidak mau dekat-dekat sama dosa. Ya, jadi kita sebagai orang percaya beriman kepada Allah artinya apa? Tidak mau dekat-dekat dengan dosa. Anak-anak, orang-orang yang beriman itu mendapatkan anugerah dari Allah. Ibu Fergi, apakah orang beriman itu karena orangnya berusaha keras? Tidak. Apakah orang beriman itu berbuat baik kepada orang supaya dia masuk surga? Tidak juga. Tuhan memberikan anugerah kepada manusia, diberikan cuma-cuma. Ini buat kamu, ambil cuma-cuma, gitu ya, gratis. Supaya apa? Supaya bisa beriman kepada Allah dan hidupnya bisa menyenangkan Allah. Jadi, kalau kita bisa beriman kepada Allah, bisa mengenal Allah pun itu karena anugerah dari siapa? Dari Allah ya. Nah, anak-anak, di ayatnya yang ke-22 kita dijelaskan tentang bagaimana orang-orang percaya harus beriman kepada Allah. Nah, jadi refleksi hari ini pertanyaannya satu saja. Anak-anak baca lagi ayatnya yang ke-22 dan jawab pertanyaan refleksi hari ini. Apa yang juga harus dilakukan orang-orang yang sudah beriman kepada Kristus? Nah, jadi apa ya yang orang-orang percaya lakukan kalau dia beriman kepada Kristus? Oke, hari ini satu pertanyaan refleksi saja, silakan refleksikan dan tulis di catatan atau jurnal refleksi kalian. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kami waktu, menegur kami agar kami bisa beriman kepada Allah. Dan kalaupun kami bisa beriman, itu karena Tuhan baik kepada kami dan memberikan kami anugerah. Sebentar kami mau belajar Tuhan, kiranya Tuhan berkati pelajaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan menulis refleksi anak-anak. Sampai ketemu lagi di waktu selanjutnya.